izin perkenalkan diri dulu ya. Perkenalkan, nama kakak Nila Putri Lestari. Dari kakak ini merupakan salah satu konselor dari alumni UIN Raden Intan Lampung. Ada yang sama? Sama kak, saya juga. Oh iya. Kalau kakaknya? Saya sama di UIN juga, tapi prodinya di prodi lain. Apa jangan-jangan ini kita satu univ? Ada yang beda. Kamu yang beda apa? Aku dari Unila. Oh, Unila. Oke. Kalau kakak yang mau jurusan sana? Kalau aku dari UBL. Ini? Kalau saya dari Dermaja. Udah belajar ya, jauh juga ya. Kalau kakaknya? Dari UIN. UIN. Oke. Jadi di sini oh ngantuk. Sibuk nugasnya sih Kak, ada belanja, ada ini saya agak habis. Ini belum bukan flexing ya. Tadi kan kita ada sedikit bercanda biar kita nggak tegang nih, karena kan baru kenal ya. Maaf juga kalau tersinggung karena kakak orangnya gini gitu. Sebelum kita lanjut ke konseling, kakak kan belum kenal nih, otomatis kalian juga menurut kakak belum saling kenal satu sama lain, apalagi beda universitas ya. Boleh perkenalkan diri dulu. Kalau biasanya kan kita kenalan dari yang paling depan, kita sekarang kenalan dari yang paling belakang. Boleh silakan. Boleh. Baik, perkenalkan nama saya Yosinta, saya dari Universitas UBL. Terus jurusannya jurusan hukum. Oh, hukum. Kalau kakak ini? Perkenalkan saya Revi, saya kuliah di Dermajaya. Selanjutnya? Baik, izin memperkenalkan diri, saya Dela Desta dari Baik, izin memperkenalkan diri, nama saya Dela dari Universitas Lampung. Aku prodi pendidikan kedokteran. Oh, bagus tuh. Kedokteran apa kak? Baik tuh, bagus banget loh kedokteran, karena apalagi kan cewek nih banyak banget, kayak jarang juga peminatnya, apalagi kakak kan cewek gitu, kayak bisa dengan prodi itu gitu. Kalau kakak yang ini? Oke, baik, perkenalkan saya Feni Mira dari UIN Raden Lampung dari jurusan biologi. Kalau kakaknya? Saya Deli dari Universitas Raden Lampung dari prodi hukum tata negara. Perkenalkan diri, perkenalkan saya Luna. Saya dari prodi Universitas UIN Raden Lampung. Saya dari Fakultas Tarbiyah. Oke, sebelumnya udah tahu ya kita di sini mau ngapain. Kita di sini kan berkelompok, kita mau konseling kelompok. Oke, sebelum kita mulai nih konseling kelompok pada siang hari ini, alangkah baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kan kakak nih udah tahu nama-nama kalian, terus kalian juga dari mana. Terus di sini kakak nih yang mau tahu kalian tahu nggak sih kayak apa itu konseling gitu kan? Kita kan di sini mau bahas konseling. Ada yang tahu? Belum tahu Belum tahu. Jadi di sini kakak akan jelasin kalau belum tahu ya. Jadi di konseling itu ada konseling individu dan konseling kelompok. Nah, salah satunya kita ini melakukan konseling kelompok. Jadi konseling kelompok itu suatu proses konseling yang dilakukan dengan sekelompok individu yang memiliki tujuan dan kebutuhan yang sama gitu. Jadi sama-sama kita mencari masalah, dari masalah apa sih yang nanti kita bisa cari jalan keluarnya bareng-bareng. Nah, di konseling ini juga ada beberapa asas nih yang harus kita ketahui, yaitu ada asas kerahasiaan, di mana nanti kakak minta kalian ini saling ini ya, jadi rahasia. Kayak misal nih udah ketemu si Deli ketemu sama si Feni nih, nanti udah tahu kan rahasianya, tapi nanti jangan dikasih tahu sama teman Deli, kayak kita juga privacy gitu ya. Nah, selanjutnya ada kesukarelaan. Jadi kakak minta kalian semua sukarela nih cerita tentang apapun yang kalian alami ataupun masalah yang kalian pendam selama ini, cerita aja nggak apa-apa. Nah, terus ada asas terbuka, yaitu terbuka dalam hal arti bukan buka baju ya, tapi buka dalam masalah kalian, kayak apa sih sebenarnya masalah kita gitu ya. Nah, terus di sini ada asas selanjutnya itu asas kerahasiaan.
udah ya tadi dijelasin asas kerahasiaan itu apa. Lanjut aja, kita mulai dengan konselingnya sekarang. Nah, dari sini kakak boleh tahu tentang masalah kalian semua. Apakah bersedia buat cerita? Bersedia, Kak. Bersedia. Oke, kalau bersedia boleh kita langsung mulai ya. Bisa diambil dari cerita nanti, cerita semuanya. Nanti kakak minta kalian semua cerita masing-masing masalah kalian. Nanti yang menurut kita nanti masalahnya yang paling berat, nanti itu yang bakal kita jadiin konseling. Jadiin maksudnya kita bahas kayak gimana nanti jalan keluarnya. Boleh dari siapa dulu yang ingin bersedia cerita? Apa mau ditunjuk? Saya deh. Boleh. Saya punya keluhan kecanduan main game, Kak. Main game? Saya main FF. Iya, nggak apa-apa. Saya itu sering kayak kalau misalkan saya kalah tuh saya pengen banget refleks Banyak HP apa? gitu loh, Kak. Jadi gimana ya caranya biar saya ini Nggak kecanduan lagi. Iya, dan saya ini bisa manage emosi saya gitu, seperti menahan emosi, tidak sedikit-sedikit berhenti HP untuk kalau misalkan saya kalah gitu. Emang main game udah dari berapa lama, Kak? Dari pandemi sih, Kak. Gila sih ya. Iya, lumayan, soalnya pandemi itu kan kita main HP terus ya, jadi tidak lepas Bosen dari gitu. HP kadang gitu. Jadi itu kayak membuat saya terbawa menjadi main game gitu, Kak. Selanjutnya ada yang mau cerita masalahnya lagi? Atau mau ditunjuk? Kakak itu? Kalau saya Kak, mungkin kontrol emosi. Kadang saya tuh suka emosi kalau misalnya suka emosi sama kakak saya gitu. Kadang kalau misalnya disenggol bacok Berarti kayak keluarga kakak tuh punya temperamental yang buruk gitu ya? saya sih lebih Oh, kakaknya. Jadi kayak kalau misal disenggol apa kayak misal dibentak dikit itu emosi gitu. emosi. Oke. Kakaknya? Jadi kalau misalnya saya di sini, Kak, saya ini kalau sedang presentasi ke depan, saya merasa kayak gugup ya, demam panggung kayak Oh, istilahnya, iya, Kak. iya. Jadi saya itu kayak keringat dingin, gemeter gitu, Kak. Kalau di depan orang banyak saya gugup. Oh, wajar sih kayak namanya kayak kita masih belajar, proses Iya. belajar. Kalau kakaknya? Kalau aku sendiri sih tentang prodi yang aku ambil saat ini sih Kak, soalnya kayak tadinya emang bukan mau aku masuk sini karena kemauan orang tua, jadi kayak coba-coba ya tadinya kayak nyoba-nyoba aja lah, siapa tahu enak gitu kan. Itu juga kayak disuruh orang tuanya itu, ya udah itu setelah masuk ini udah dua semester ini kayak merasa tertekan gitu loh Kak, kayak gimana ya Kak, berat aja soalnya kan di prodi aku ini kebanyakan tuh cowok Kak, sedangkan aku cewek sendiri, jadi kalau mau bekerja sama itu kayak agak sulit gitu. Iya sih. Kalau kakaknya? Kalau saya sendiri masalah pertemanan Kak, ya misal pertemanan itu bukan pertemanan nggak baik nggak bagus gitu Kak, tapi kayak lebih ke teman-teman tuh kayak ngajak saya gitu, tapi saya sendiri kurang bisa atau belum bisa gitu Buat hubungan berinteraksi. ke mereka gitu, karena saya ada kesibukan lain sebenarnya di rumah. Oh iya. Tapi kalau dalam diri kita tuh kayak ya mau aja gitu. Tapi Cuma aku nggak enak banget gitu. mau nolak gitu ya. Kalau kakaknya? Kalau saya permasalahan diri saya itu orangnya suka panikan. Pernikahan? Iya, kayak apapun hal yang sebenarnya jangan terlalu dipikirin, maksudnya masih panjang Oh, jawabannya. iya. Saya suka mikirin hal-hal yang nggak perlu dipikirin, kayak mungkin bisa mikirin masa depan, kayak hal-hal yang belum tentu terjadi itu saya udah mikirin besok gimana ya, besok harus apa ya gitu. Dari keenam ya, keenam cerita kakak-kakak ini menurut kita nih, menurut kita semua masalah mana yang menurut kakak tuh berat? Punya ini deh. Mia Feni? Iya, soalnya saya juga agak sama sih saya orangnya kan introvert, jadi susah komunikasi. Yang lain setuju? Setuju. Kalau saya sih ada ini ya, ada dua kemungkinan antara Feni sama Kak ini, Ratu. Oh
apa-apa, itu hal yang wajar. Kalau misal kita gugup atau keringat dingin gitu ya, namanya kan proses belajar, nggak mungkin kita langsung bisa ya. Kalau dari masalah Penny sendiri ya emang agak berat sih ya, tapi ya sebagai temannya juga seharusnya bisa lah buat ngasih pengertian ke dia bahwa dia juga tuh di sini ada keluarga gitu, beda sama kita semua, beda sama kalian yang di sini tuh di kos gitu, kayak bebas lah, kayak maksudnya dalam hal artian jangkauan bebas tuh bukan bebas buat ngapa-ngapain, tapi kayak mau main kemana itu bebas. Kalau Feby sendiri ini kan dia sama kakaknya ya di sini, jadi kayak agak susah. Oke, jadi dari masalah kita ini tadi kan yang berat ada dua nih, ada demam panggung sama masalah Feby. Jadi kayak ada nggak sih teman-teman yang ngasih solusi gitu biar si Feby sama si Ratu ini nggak demam panggung lagi dan nggak ini lagi? Mungkin saya bakal ngasih dari Repi. mungkin kita tuh bisa nganggep orang di depan kita tuh nggak ada gitu loh. Jadi, kalau misalkan kita presentasi atau apa, anggap aja mereka tuh nggak ada di depan kita gitu. Jadi kita kan ngerasa relax atau enjoy gitu loh. Oke, terima kasih ya. Yang lain bisa dikasih Kalau sih sama aja sih kalau berarti, soalnya kayak misal kita lagi presentasi di depan itu ya percaya diri aja loh kayak di depan itu ya, karena kan di kelas itu presentasi pasti sama teman-teman nih kan, teman-teman dekat, teman-teman yang kita udah kenal gitu, jadi kayak ya udah percaya diri aja, orang dia juga teman kita juga kayak gitu aja. Iya, dibikin aja ya. Kalau dari tentang masalah Penny nih, gimana tentang menurut kalian kayak kita sebagai teman tuh harus gimana gitu kalau punya teman yang kayak Penny gitu? Kalau aku sendiri sih kayak Penny kan tentang pertemanan ya. Nah, sedangkan pertemanan ini kan Penny kadang kayak belum terbiasa berbaur dengan teman-temannya. Jadi kayak kalau yang teman-temannya udah berbaur, misal Penny-nya belum berbaur tuh diajakin gitu loh, diajakin sini Penny kayak gini. Soalnya kayak ya tahu pasti Penny tuh malu, tapi dia tuh mau, padahal itu aja benar-benar saya setuju. Karena kan kita kan manusia, mau semandiri apapun kita kan kita juga butuh teman ya, butuh teman cerita gitu. Tapi kalau misalkan pribadi kita emang nggak siap untuk selalu ikut atau selalu ikut kegiatan, tentu kita membatasi, tidak terlalu sering-sering main, tapi kita tetap main sama orang itu seperti itu. Kalau dari Dewi? Sudah habis kan? Kalau dari Dewi, untuk Penny juga lebih terbuka lagi. Asik kok kumpul-kumpul sama teman-teman asik. Jadi menurutku ya lebih terbuka lagi untuk di. Ci ada yang di aku kayak masukan dari ini. Sebenarnya masukannya sih sama ya kayak yang lain, lebih terbuka aja. Kalau Revi sama. Jadi tadi kayak gitu ya kesimpulan dari teman-teman kalian tentang kayak gimana sarannya kalau misal kalian kakaknya nih ke kalian berdua terima nggak teman-teman kalian tuh ngasih saran kayak gitu? Jadi kayak lebih tahu gitu Kak, apa yang harus kita lakuin. Oke, kalau dari Revi? Terima Kak, karena kita juga butuh solusinya gimana menghadapi apa gitu. Nah, jadi dari sini udah tahu ya kayak kita harus ngapain ke depannya. Sebagai Penny juga kalau semisal ke depannya diajak temen ya tahu ya kayak gimana, dan Ratu juga Revi juga tahu ya kayak gimana ke depannya. Nah, kakak minta nih saran dari kalian kayak gimana buat motivasi biar Penny sama Ratu nih sama Revi ini kayak gimana bisa lebih semangat gitu. Mungkin dari aku untuk Revi, kalau di panggung mungkin siapin dulu kayak apa yang harus mau dibawain, disiapin, terus lebih pede lagi, mungkin bisa pakai teknik relaksasi, cara kayak gitu, ya lebih fokus aja gitu. Mungkin kalau untuk Penny yang lebih terbuka lagi, lebih bersosialisasi lagi sama teman-teman. Kalau yang lain gimana? Sama aja sih Kak, sama ya. Jadi dari masalah kita tadi, masalah masalah teman kita dua ini tadi, kita bisa menyimpulkan bahwa
nggak masalah itu kita harus pendam sendiri, bahwa kita bisa loh cerita ke orang lain, tapi yang menurut kita dia pantas buat kita ajak cerita dan dia pantas buat menjaga rahasia kita. Nah jadi dari masalah yang di Revi tadi, kemungkinan besar kita semua pernah yang ngalaminnya. Nah, oke, jadi dari situ kita bisa nih, tadi sesuai apa yang dikatakan sama Deli, kita bisa nerapin kalau misal kita lagi gugup, lagi demam panggung, kita bisa nerapin buat kasih teknik relaksasi, teknik atur pernafasan gitu, kayak biar kita tuh bisa lebih tenang lagi buat kedepannya kayak gimana. Gimana kak teknik relaksasi? Oh bagus tuh, pertanyaan bagus. Nah teknik relaksasi itu boleh dicoba? Boleh ya, boleh. Oke, langsung kita mulai ya. Teknik relaksasi itu pertama, kalau kita nggak menjamkan mata, pasti teman kita nanti kayak setan. Ya kan, ketawa-ketawa. Jadi kita nggak jadi buat teknik relaksasi. Jadi otomatis kita lebih baiknya kita pejamkan mata. Oke, kabur. Enggak dong, pejamkan mata. Bisa kita mulai? Bisa. Pejamkan mata, daripada kita buka mata lihat teman kita yang kayak setan itu ketawa keting nggak jelas. Nah kan, belum apa-apa. Ya, maaf. Ya udah, tenang, relax, pejamkan mata. Kalau nggak diem nggak akan kita mulai. Paling saya dengar. Iya. Pejamkan mata, tarik nafas, tahan. 1, 2, 3, keluarkan secara perlahan. Kita sudahi ya konseling pertemuan kita pada hari ini, pada siang ini. Semoga apa yang diceritain dari masalah-masalah kalian nanti tadinya bisa buat jadi pelajaran dan bisa juga kayak gimana kita jalan keluarnya. Ya kan. Sebelum kita akhiri, alangkah baiknya kita membaca lafaz hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, saya akhiri. Saya sendiri sebagai konselor minta maaf kepada kalian semua bila ada kata-kata saya yang menyinggung perasaan kalian semua. Saya minta maaf ya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi